bersama Bakor Ukris RSPP. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian bersamamu Bapa.
Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan di sini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah ia oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebenarnya dalam seluruh Injil begitu banyak sekali penegasan-penegasan tentang bagaimana Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Dan kita tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa kata compassion atau belas kasihan dalam bahasa Inggris yaitu sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others, yaitu kasih yang begitu simpatik dan kepedulian bagi penderitaan dan ketidakberuntungan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata compassion juga sebenarnya adalah berasal dari kata yaitu rahimi, yaitu kata rahim, rahmat, rahimi, yaitu ketika Yesus digerakkan oleh belas kasihan itu berbicara tentang bagaimana rahim yang merupakan sebuah lambang kepedulian, perawatan, dan belas kasihan dipakai kata ini. Saudara, tentu compassion ini atau belas kasihan tidak akan pernah sungguh-sungguh secara penuh direalisasikan saat semuanya keadaan kita baik, tidak ada yang terluka, tidak ada yang menderita, dan kita semua makmur, sehat, sejahtera, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kata ini begitu baik sekali. Dan kalaulah kita bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan belas kasihan, maka kejahatan akan sirna. Kalau kita melihat ada belas kasihan dalam pernikahan, mungkin perceraian tidak akan pernah menjadi gaya hidup dari banyak orang. Mungkin kalau di dalam kepemimpinan kita ada lebih banyak belas kasihan, maka akan sedikit orang yang akan memberontak di antara para pengikut kita. Saudara-saudaraku, supaya belas kasihan dimanifestasikan, maka harus ada situasi di mana ada penderitaan, sebuah penolakan, sebuah kekecewaan, sebuah rasa sakit, dan banyak hal yang di sekitar kita yang bisa kita lihat. Saudaraku, belas kasihan adalah suatu keadaan yang dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan penderitaan, begitu penuh dengan tantangan, begitu penuh dengan penyakit, perceraian, pembunuhan, terorisme, kekecewaan, dan segala macam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bahkan bukan hanya Injil, saudara-saudara, puluhan tahun yang lalu seorang penyanyi legendaris bernama John Lennon, meskipun saudara-saudaraku ada orang menuduh dengan lagunya ini Imagine, ya, lagu Imagine ini, bagaimana dia menuliskan lagu lirik tentang sebuah dunia yang begitu akan aman, nyaman, meskipun orang menuduh itu adalah sebuah ajakan kepada ateisme, karena dia bayangkan imagine there is no heaven, bayangkanlah kalau tidak ada sorga. It is easy if you try, no hell below us. Kalau tidak ada neraka di bawah kita, kalau tidak ada langit di atas kita, bayangkan semua orang hidupnya kayak apa. Dia mengatakan, pasti saudaraku tidak ada alasan untuk membunuh, tidak ada alasan untuk terbunuh, dan seterusnya. John Lennon membayangkan sebuah dunia sebenarnya bisa begitu baik meskipun tidak ada agama, ya. Saudara, kita tahu saudara-saudaraku, bangsa-bangsa yang benar-benar tidak ada agamanya atau ateis justru jauh lebih beradab, jauh lebih elas kasih, jauh lebih memiliki tenggang rasa, taat hukum, ya. Saudara, bagaimana misalnya kita melihat orang Jepang. Orang Jepang adalah orang yang begitu jujur, begitu punya belas kasihan, begitu orang yang sangat fair, orang yang menghormati kemanusiaan, dan seterusnya, saudara-saudaraku. Mungkin kita, saudaraku, berkata bahwa mereka masuk neraka hanya gara-gara mereka tidak Kristen atau mereka tidak percaya Yesus. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, Anda tidak perlu menjadi Kristen untuk saudara punya belas kasihan. Tetapi meniru gaya Yesus, kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus adalah figur yang kita tengarai sebagai
yang beyond religion, melampaui semua agama pada waktu itu. Saudara-saudara, siapakah Allah sesungguhnya? Saudara-saudara, apakah kita membayangkan bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak punya perasaan? Ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu hanyalah ide intelektual yang murni dan Tuhan yang tanpa perasaan. Dia berada di luar dunia kita dan tanpa punya perasaan merenungkan ciptaannya. Dia tidak mengamati, dia tidak menganalisa, dia tidak mempertimbangkan. Saudara, tentu saja tidak ada seorang pun yang mempunyai dasar mempercayai Allah semacam ini. Alkitab menuturkan bahwa Allah adalah Allah yang memiliki emosi, Allah yang memiliki perasaan, Allah yang memiliki belas kasihan, Allah yang dapat marah, Allah yang dapat keras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan memiliki dua cara yang sangat jelas untuk mengenali dan menunjukkan sifat Tuhan. Yang pertama adalah disebutkan kita memiliki pribadi daripada seluruh Alkitab yang menyembah Dia sebagai Allah yang sangat kita takuti, yang jauh di sana, Dia yang serba maha, Dia yang begitu mulia, Dia yang transenden istilahnya. Tetapi yang kedua, Alkitab juga menggambarkan sebuah Allah atau figur daripada Allah yang menyatakan diri di dalam daging menjadi sama dengan kita. Saudara, kata inkarnasi sebenarnya adalah God came to the world and became flesh and live among us, dwelling among us. Allah yang menjelma menjadi manusia dan Dia bersama-sama dengan manusia supaya manusia memahami siapa Allah. Dan inkarnasi Allah adalah sebuah tindakan di mana Dia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi serupa dan tinggal bersama-sama dengan kita supaya Dia dapat memahami perasaan kita, supaya Dia dapat menjadi sepenuh-penuhnya merangkul kemanusiaan yang di dalamnya ada penyakit, ada keterdukaan, ada luka, ada kekecewaan, ada kelaparan, ada rasa haus dan penderitaan-penderitaan yang lain. Kitab Ibrani mengatakan Dia telah menjadikan dirinya lebih rendah bahkan daripada malaikat, supaya Dia dapat menanggung semua apa yang menjadi perasaan kita sebagai manusia. Jadi Allah orang Kristen adalah Allah yang dijelaskan di dalam bahasa teologi yaitu anthropomorphic. Anthropomorphic artinya adalah sebuah Allah yang dapat dikenali dalam bahasa dan perasaan manusia. Saudara, seorang teolog reform baru-baru ini menulis di Facebook yang menimbulkan perdebatan yang saya baca. Dia mengatakan, tolong jangan dipindah dulu, jangan dipindah slide-nya yang tepat tadi. Ya, dia mengatakan bahwa, nanti akan saya kasih tahu kalau pindah ya. Nah saudara-saudara, dia mengatakan bahwa apa itu orang-orang karismatik yang berkata kalau berdoa atau berkata selamat pagi Tuhan. Dia mengatakan itu menista Tuhan. Tuhan itu tidak ada di dalam space dan waktu. Tuhan itu omnipresent dan Dia tidak dapat dikungkung oleh waktu. Sehingga ketika orang berkata, good morning Holy Spirit, good morning Tuhan, selamat pagi Tuhan, dia mengatakan itu melecehkan Tuhan. Saudara, lalu saya komen di situ dan pendapatnya itu dibenarkan oleh banyak orang, didukung banyak orang, tetapi saya komen di situ. Saya mengatakan, terserah saja Pak, nggak setuju nggak apa-apa. Tetapi saya berkata bahwa Allah yang kita sembah dalam Alkitab bukan hanya Allah yang transenden, yang nun jauh di sana, yang maha mulia dan kita nggak bisa menyentuh Dia dengan bahasa kita. Tetapi Alkitab juga mengutarakan Allah yang adalah tinggal bersama-sama dengan kita, menjadi manusia, menjadi friend kita, menjadi sahabat kita, dan yang kita menyebut Dia Bapa ya Aba. So for me, untuk berkata selamat pagi Bapa adalah sesuatu yang sah dan alkitabiah. Karena dengan demikian kita merangkul sepenuh-penuhnya kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, next slide. Yesus digambarkan sebagai sosok a man of compassion, seorang yang penuh belas kasihan. Saudara-saudara, jujur saya berkata, saya sudah lama tahu tentang Yesus adalah sebagai yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya makin kagum dan menyadari betapa banyak sekali data-data dalam Alkitab yang menggambarkan Yesus adalah seorang yang penuh dengan belas kasihan. Kita menemukan Yesus memang manusia yang memiliki perasaan mendalam.
Dan Injil-Injil yang kita temukan banyak sekali kisah-kisah tentang Yesus yang welas asih. Tuhan kita bukanlah robot mekanik yang berjalan tengah-tengah Israel, tetapi Dia adalah Tuhan yang melakukan perbuatan baik, yang memiliki perasaan, yang juga bergembira kepada orang yang bergembira dan berbelas kasih kepada mereka yang menderita. Saudara, di seluruh kelima Injil diberitahukan bagaimana Yesus bukan hanya a man of compassion dalam pengertian dalam dirinya, tetapi move by compassion, digerakkan oleh belas kasihan. Saudara-saudara, saya akan memberi kepada saudara 6 contoh bagaimana digambarkan tentang belas kasihan Yesus. Yang pertama, next, yaitu belas kasihannya kepada orang yang lapar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-32, mari kita lihat bersama-sama Matius pasalnya yang ke-15 ayat 32. Dikatakan di sana, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi saudara ayat ini nothing atau Anda tidak terlalu tergetar olehnya, karena kita tidak pernah mengalami kelaparan. Tetapi saudara bayangkan bagaimana orang-orang yang di dalam kondisi yang kelaparan. Di negara-negara Afrika, di negara-negara Sudan dan segala macam, negara-negara yang begitu mengalami kekeringan. Saudara, saya baru menyaksikan sebuah video CNN bagaimana Venezuela itu adalah sebuah negara yang gagal, ya. Karena dulu mereka itu adalah negara yang bergantung sepenuhnya kepada yang namanya minyak. Negaranya memanjakan penduduknya dengan banyak subsidi. Mereka tidak pernah memikirkan alternatif lain terhadap bagaimana untuk mendatangkan income negara. Tetapi ketika harga minyak jatuh, saudara-saudara, penduduknya begitu menderita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan di video itu bagaimana keluarga-keluarga harus mengungsi ke negara sebelahnya yang jaraknya bisa 2000 km. You bayangkan membawa anak berjalan beribu kilometer, saudara. Itu CNN itu membuat videonya. Saya begitu terharu dan menitikkan air mata melihat bagaimana anak-anak itu kasihan sekali, mereka kelelahan dan mereka kelaparan. Bapak Ibu, Yesus merasakan bagaimana kerumunan orang yang mengikut Dia, yang siang dan malam mereka mengejar ajaran Yesus. Saudara-saudara, kelaparan dan kebutuhan akan makanan adalah aspek dasaria daripada manusia. Dan Yesus tahu persis bagaimana rasanya lapar ketika Ia berpuasa 40 hari 40 malam, saudara. Dia ingin berbicara kepada kita bagaimana Dia begitu peduli kepada kebutuhan dasar daripada manusia. Yesus digerakkan belas kasihan karena itu Dia memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya mendapati di tengah-tengah situasi kita orang-orang yang lapar? Tentu yang paling serius adalah lapar akan kebenaran. Tetapi saya percaya bahwa lapar di sini juga bicara aspek secara fisik, saudara-saudara. Ya, saudara kalau pergi ke pedalaman NTT, ya, masih terdapat penduduk-penduduk yang begitu miskin secara ekstrim. Bahkan mereka tidak bisa mengakses makanan yang begitu katakanlah sesuai dengan standar daripada gizi, saudara-saudara. Saudara, waktu saya pergi bersama dengan teman-teman ke Pulau Mentawai, saudara-saudara, di sana penduduk memiliki kebiasaan bagaimana mengkonsumsi roti yang sudah busuk, yang dijemur, dan mereka menjadikan itu sebagai makanan. Kita menjadi begitu jijik melihatnya, tetapi mereka mengkonsumsi roti-roti tersebut. Bapak Ibu, Yesus Kristus tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga ribuan orang yang lapar diberi oleh Tuhan makan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih ingat waktu zaman Krismon bagaimana gereja membuka
makan siang dari Tuhan atau dapur umum. Tetapi pada waktu itu konteksnya karena begitu banyak orang yang lapar. Saudara, saya pernah menjadi relawan waktu gempa bumi di Padang, Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu. Dan bersama teman-teman saya masuk ke daerah-daerah yang sangat pelosok ke dalam. Dan pada waktu itu begitu luar biasa, orang-orang tidak punya makanan. Dan kami mendistribusikan pada waktu itu makanan dan berebut luar biasa. Dan saya bayangkan bagaimana Palu dan juga Donggala yang saya nggak ke sana, saudara-saudara. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana orang-orang dalam situasi yang lapar dan bagaimana lambatnya distribusi makanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memiliki belas kasihan kepada mereka yang tidak tergembalakan. Next. Mereka dikatakan di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayat 34. Mari kita bersama-sama lihat Markus pasal 6 ayat 34. Dikatakan di sini ayatnya 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, yang kedua, belas kasihan kita seperti Yesus yang tergerak oleh orang-orang yang tidak tahu mau kemana arah hidup mereka. Saudara, Yesus selalu menggambarkan dirinya sebagai gembala. Saudara, seekor domba tanpa gembala akan berkeliaran tanpa tujuan, bodoh dan tidak mengerti, dan akhirnya mati kelaparan dan dimakan oleh predator. Bukan karena orang Yahudi tidak memiliki pemimpin sama sekali. Faktanya ada rabi, instruktur dalam Alkitab, dalam kitab suci. Bahkan ada penguasa-penguasa di sinagog dalam ukuran kecil. Tetapi mereka hanya mengajar dan mereka tidak menuntun orang kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, yang berbicara tentang peran daripada para gembala. Bahkan kalau saudara melihat bagaimana ilustrasi Yesus, dia meninggalkan 99 domba dan kemudian dia masuk mencari domba yang satu yang terhilang itu, karena begitu berharganya domba itu. Saudara, belas kasihan kepada orang yang tidak tergembalakan adalah bentuk dari ekspresi daripada gereja, orang Kristen yang melihat orang-orang yang disorientasi, orang yang gak punya tujuan hidup. Saudara, dalam pelajaran kontekstual ada yang dinamakan bentuk dan makna atau meaning and form. Meaning and form. Form itu adalah sebuah katakanlah seperti domba, seperti makanan dan maksud saya roti dan segala macam yang mengandung arti. Misalnya kenapa Yesus berkata akulah roti hidup? Ya karena pada waktu di Israel dulu makanannya adalah roti. Kalau makanannya itu nasi, mungkin Yesus akan merubah bentuknya dan berkata akulah nasi hidup. Ya. Ketika Yesus berkata, akulah gembala bagi domba-domba, pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya gara-gara bentuknya nggak familiar di Indonesia, nggak ada yang namanya domba, dan apalagi di Papua yang lebih familiar adalah babi, apakah kemudian kita bisa mengganti formnya, bentuknya, dan berkata, kamulah babi-babiku? Ya. Tentu saudara-saudaraku, tidak bisa. Waktu mengganti form itu boleh-boleh saja di dalam kontekstualisasi, karena Yesus mempergunakan semua apa yang dilihat dan dipergunakan pada masanya. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita merubah sembarangan formnya sampai kita menemukan representasi atau perwakilan meaning dari form itu. Misalnya Yesus menggunakan domba bukan karena di sana familiar domba, tetapi dia mempergunakan itu karena domba memiliki dua karakteristik atau dua gambaran. Yang pertama, domba itu adalah gambaran binatang yang gampang sesat tanpa gembala.
Dan yang kedua, domba adalah berbicara tentang binatang yang terlalu rentan dimangsa oleh binatang buas kalau tidak ada pelindungnya atau gembala yang melindunginya. Sehingga kita tidak bisa mengganti akulah anjing-anjingmu. Ya, maksud saya akulah gembala kepada anjing-anjing atau kamulah anjing-anjingku, kamulah babi-babiku, enggak. Tetapi saudara-saudara kita tetap mengatakan, Yesus berkata, kamulah domba-dombaku. Kenapa? Karena itu adalah tipikal atau representasi makna dari orang-orang yang tanpa Tuhan, hidup mereka akan tidak mempunyai tujuan. Hidup mereka tidak akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan daripada serangan kuasa iblis. Itu sebabnya Yesus begitu belas kasihan kepada domba yang tidak tergembalakan. Saudara, apakah kita di lingkungan kita, di keluarga kita, melihat orang-orang yang tak tergembalakan, lalu kemudian kita penuh dengan belas kasihan? Pertanyaannya, seperti apa pemandangan di sekitar kita untuk kita melihat bahwa kita adalah punya belas kasihan kepada mereka? Yaitu dengan cara melihat bahwa mereka tidak memiliki gairah kepada Tuhan, lalu yang memiliki sebuah kehidupan yang tanpa tujuan. Apakah kita masih tergerak oleh belas kasihan? Yang ketiga, saudara-saudara, next, Yesus digambarkan memiliki belas kasihan kepada orang yang sakit. Mari kita lihat Matius pasal 14 ayat yang 14 tadi. Dikatakan di sana dalam Matius pasal 14 ayat 14 yang sudah kita baca tadi, saya bacakan sekali lagi. Yesus berkeliling, dikatakan di sana, dan melihat begitu banyak orang mengikuti dia pada tengah malam. Jadi Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, Injil dipenuhi dengan kisah-kisah Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan anak seorang janda yang sudah meninggal. Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dia menyembuhkan mertua Petrus. Dia membangkitkan kematian daripada Lazarus. Saudara-saudara, dia selalu menaruh perhatian kepada orang-orang yang mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan. Dan itu sebabnya dia berkata dalam Lukas pasal 4, 18-19, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang patah hati, memproklamirkan kebebasan kepada mereka yang tertawan, pemulihan kepada mereka yang buta, dan membebaskan mereka yang tertindas, karena tahun rahmat Allah telah datang. Saudara-saudara, Injil adalah Injil yang harus memberitakan kepada dunia kesembuhan di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, Injil adalah Injil holistik yang nanti juga akan saya singgung sedikit. Tetapi kita melihat bahwa Yesus adalah peduli kepada orang sakit. Saudara, salah satu hal sekarang yang kita lihat sebagian dari tubuh Kristus mengajarkan bahwa Yesus tidak mengutamakan tubuhmu. Mari kita mengejar kekudusan, karakter seperti Kristus untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi meskipun ada penderitaan dan sakit, saudara, itu tidak diperhatikan lagi, saudaraku, oleh bagian tubuh Kristus yang lain. Saudara, kekristenan Pentakosta karismatik justru menekankan bahwa Jesus is a healer. Dia adalah penyembuh. Dan gereja sampai sekarang tidak boleh absen dan tidak boleh tidak menekankan belas kasihan Tuhan kepada mereka yang sakit. Soal dia sembuh apa tidak itu bukan urusan kita. Tetapi saya berkata kepada saudara, masih ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang sakit sampai saat ini. Yesus adalah orang yang punya belas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Dan kalau saudara baca seluruh Injil, orang-orang banyak yang datang mengerumuni dia, yang memiliki sakit penyakit. Yesus selalu bersedia diinterupsi oleh perempuan yang mengalami pendarahan. Di dalam rasnya untuk lari ke suatu tempat, dia berhenti dan menjamah perempuan ini. Dalam rasnya, keburu-buruannya untuk pergi ke satu tempat, seorang yang buta
Bartimeus berseru kepada mereka, "The Son of David, have mercy on me." Dan Yesus berkata, "Pada saat ini engkau sembuh." Yesus adalah figur yang menyembuhkan. Itu sebabnya tanganmu dan doamu pergunakan kuasa yang dari Tuhan. Katakan kepada orang-orang yang sakit, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus berjalanlah dan menjadi sembuhlah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengeliminasi tentang Injil yang menyembuhkan. Saudara, kedewasaan Kristen dan perhatian dan fokus kepada karakter Kristus adalah sesuatu yang penting. Tetapi tidak perlu harus kita dikotomikan, tidak perlu kita bikin VS atau saling bertentangan. Saya tahu bahwa penderitaan juga adalah bagian dari pemuritan Kristen, itu adalah suatu diskusi yang lain. Tetapi jangan lupa itu tidak meniadakan untuk perintah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil dan sembuhkan orang sakit." Dalam Yakobus berkata, "Kalau ada di antara kamu yang sakit, hendaklah memanggil penatua, dan kalau kamu mengaku dengan dosamu, dan penatua-penatua itu berdoa, dan kamu akan disembuhkan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum saya menerima panggilan Tuhan, saya telah berdoa bagi orang-orang sakit. Orang-orang yang sudah mau mati. Pada waktu saya masih SMA, saya kos di sebuah tempat yang ditempatkan papa saya karena di desa kita nggak ada SMA. Lalu saya dikontrak, saya dikoskan oleh papa saya di sebuah tempat kos-kosan yang seperti rumah panggung begitu, karena rawa-rawa bawahnya. Saya masih ingat waktu itu saya kelas 1 SMA, saudara-saudara. Begitu saya masuk kos itu, saya mendengar sebuah rintihan yang menyedihkan dari sebuah rumah di belakang kos. Setiap hari merintih bapak ini kesakitan. Lalu saya penasaran, saya pergi ke rumah itu, di rumahnya rumah panggung, dan kemudian saya mendapati seonggok daging yang sudah bau, tetapi hidup, sudah tidak pernah mandi berhari-hari dan tidak bisa pakai celana, hanya pakai sarung, buka baju, terkapar di dapur dengan penyakit, kelaminnya bengkak, bernanah dan berdarah. Saudara, istrinya dan semua anak-anaknya perempuan tidak mungkin lagi memperhatikan ini dan tinggal menunggu matinya. Mereka pergi ke ladang dan membiarkan bapak ini terkapar di sana. Saudara, bau sekali orang ini, dan pada waktu itu saya digerakkan oleh belas kasihan Tuhan dan mengambil minyak jelantah. Dan kemudian saya doakan berhari-hari bapak ini. Dan waktu papa saya datang ke kota menjenguk saya di kos, saya tunjukkan kepada bapak saya orang ini. Dan bapak saya, dia menitikkan air mata, dia berkata, "Nak, kok kamu kuat sekali ya? Kok kamu ada belas kasihan ya kepada bapak ini?" Saya bilang, "Pak, mari kita doakan orang ini." Dan kami doakan. Tetapi karena papa saya besoknya pulang, saya setiap pulang sekolah saya kunjungi rumah itu, saya doakan. Dan orang itu udah gak bisa pakai celana dan sudah seperti orang mati. Saya doakan terus, saya kasih belas kasihan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ternyata saudara-saudaraku, Tuhan mulai memulihkan keadaannya. Pelan-pelan Tuhan mulai sembuhkan dia. Dan kemudian saya mandikan dia, saya pangkas rambutnya yang panjang. Lalu oleh anugerah Tuhan lukanya kering dan kemudian bisa berpakaian. Kemudian orang ini saya bawa ke kampung untuk bikin surprise papa saya. Dan pada waktu itu bapak ini kesaksian di depan jemaat bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dan akhirnya bapak ini diselamatkan sehat dan gemuk kembali, saudara. Sebuah hal yang luar biasa terjadi. Banyak kisah-kisah kesembuhan dalam pelayanan yang saya lakukan oleh anugerah Tuhan tentunya. Kami tidak pernah lupa, kira-kira 10 tahun lebih yang lalu kami tinggal di Karawaci, ada tetangga kami di depan rumah yang suaminya dan istrinya punya perusahaan dan sibuk pagi pergi pulang malam. Saudara, dia punya beberapa anak laki-laki, kalau nggak salah dia punya anak laki-laki 2, cewek 1.
Ada anaknya yang pertama waktu itu berumur baru sekitar kira-kira 8 tahun, 7 tahun gitu. Saya udah lupa persis berapa tahun. Pokoknya masih belia, masih kecil ya, 8-10 tahun gitu. Yang memiliki penyakit yang aneh. Dia sering bentur-benturkan kepalanya, dan kalau ke kamar mandi dia menjerit-jerit ketakutan, dan dia itu begitu aneh. Serta kemudian orang ini seringkali kalau ketemu anak-anak lain begitu mengganggu. Jadi kalau ada orang tua punya anak, kalau anak ini mendekat agak diwanti-wanti. Kenapa? Karena bisa tiba-tiba dia bereaksi pukul anak itu. Saudara, orang tuanya sibuk dua-duanya. Apa yang terjadi? Istri saya, saudara, setiap hari, karena di depan rumah ya, doakan anak ini, doakan anak ini. Bertahun-tahun hampir tiap hari didoakan istri saya dengan minyak. Dia doakan. Dan saudara tahu, sekarang anak itu normal dan pintar. Sekarang dia masuk, kalau nggak salah ke UPH, sekarang sudah kuliah dengan keadaan yang normal. Sembuh saudara-saudaraku. Sehingga neneknya setiap kali ketemu kami, walaupun sebenarnya itu nggak elok dikatakan, tapi selalu neneknya berkata kepada orang-orang, ini loh istri Pak Gultom ini, kalau bukan karena istri Pak Gultom ini mungkin cucu saya itu disebut namanya, mungkin tidak sembuh seperti sekarang. Ya kita mengatakan, enggak lah tante, ya kita kan manusia aja, biasa aja lah. Enggak, saya harus berkata seperti itu, karena itu sebuah mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak itu sehat walafiat, sekarang dia kuliah. Dan artinya saudara-saudaraku, kita memiliki pengharapan-pengharapan yang baik kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa saya pun secara pribadi mengalami mujizat Tuhan berkali-kali. Sebenarnya saya memiliki penyakit yang serius, ya, 3 penyakit serius dalam hidup saya yang oleh anugerah Tuhan lenyap sampai sekarang. Bahkan yang terbaru saudara-saudara, saya mengalami sebuah penyakit yang, maaf ya, buang air kecil tidak bisa, begitu sulit ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Saya berdoa terus, saya tidak ke dokter, bukan berarti kita nggak butuh dokter. Saya harusnya ke dokter, ya itu ada special case. Tetapi saya berkata bahwa memang Tuhan tidak menyembuhkan semua penyakit yang Anda doakan. Kalau itu tidak terjadi, saudara-saudaraku, saya tidak tahu, mungkin ada maksud dan rencana Tuhan. Tetapi kasih Allah sangat jelas bagi kita. Itu tidak menganulir bahwa Tuhan sampai sekarang menyembuhkan penyakit. Dia penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Letakkanlah harapanmu kepada Tuhan. Berdoalah terus untuk kesembuhan. Berdoalah terus untuk orang yang menderita. Karena Yesus juga dipenuhi oleh belas kasihan kepada orang yang menderita. Next, yang keempat. Alkitab mengatakan juga bahwa Yesus punya belas kasihan kepada orang yang najis seperti seorang yang penyakit kusta. Markus pasal 1 ayat 40, mari kita lihat bersama-sama. Markus 1 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lagi-lagi katakan di sini, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, kusta adalah penyakit yang membuat tubuh menjadi najis. Dalam tradisi PL, orang yang sakit kusta adalah orang yang begitu dikutuk di masyarakat dan dianggap sebagai penyakit yang memalukan. Dan saudara-saudara, banyak orang yang akan menghindar menutupi kenajisannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan melihat bahwa orang-orang yang seperti ini, yang disingkirkan oleh masyarakat, Yesus punya belas kasihan. Saudara, mungkin engkau tidak mengalami kusta secara fisik, tetapi ini menggambarkan juga kusta secara rohani, di mana kita mengalami rasa tidak layak, rasa tertuduh, rasa najis, rasa memiliki roh dan hidup yang begitu najis.
Saya ingin berkata kepada saudara bahwa darahnya menyembuhkan kita dari luka-luka kenajisan. Allah membersihkan kita dari segala macam ketidaksucian dan ketidaktahiran. Di dalam nama Yesus, engkau diterima oleh Allah apapun keadaan dirimu. Yang kelima, Yesus digambarkan oleh Injil yaitu belas kasihannya bagi yang mengalami duka. Mari kita melihat Lukas 7 ayat 13 sampai 14. Lukas 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus adalah orang yang tersentuh hatinya juga oleh pengalaman duka. Saudara, bagaimana kita memanifestasikan, maksud saya, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini pada saat ini? Kalau saudara punya orang yang meninggal dunia, dan saudara ingin orang meninggal dunia itu dibangkitkan, tolong jangan datang kepada pendeta Juniprius. Karena saya pasti menolak, karena saya yakin bahwa dia tidak akan bangkit. Kenapa? Karena imanku tidak cukup untuk itu. Mungkin saudara bisa panggil pendeta lain. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya teman, dia seorang pengusaha yang menggebu-gebu menginjil. Ya, kemarin dia cerita kepada saya bagaimana ada keluarga yang meninggal, lalu dia cari di mana mayatnya. Lalu keluarganya membawa ke kamar mayat. Saudara, apa yang dia lakukan, saudaraku? Sejam lebih dia berdoa supaya orang itu bangkit dari kematian. Dia bilang, Pak, saya nggak ada ragu sedikit pun, saya doa supaya bangkit dari kematian. Lalu akhirnya setelah 1 jam dia nyerah dan berkata, kalau begitu amin, saya pulang saja, nggak bangkit rupanya gitu. Ya. Lalu di rumah istrinya bilang gini, ngawur kamu udah mati kok kamu doain, kata istrinya kan, ngawur kamu itu. Dia bilang, ya wes ora popo, kalau nggak bangkit nggak apa-apa, aku kan yang penting berusaha gitu ya. Ya, ini seorang penginjil yang lagi semangat-semangatnya saudara ya. Ya, saya rekomen kalau nanti ada KKR tengah minggu, tolong diundang ini teman ini ya. Ini mahasiswa kita baru wisuda kemarin, lagi semangat-semangatnya menginjil ya saudara saya. Wah, kalau dia KKR saudara, itu altar call banyak sekali orang datang ya. Dia begitu luar biasa semangatnya saudara. Saking semangatnya saudara, kalau ada orang mati didoain sama dia, tapi nggak pernah bangkit satupun saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata bahwa memang dalam konteks di mana Yesus pada waktu itu berkepentingan untuk menegaskan kemesiasannya, Yesus tentu mempunyai sebuah kualitas yang sangat berbeda dengan kita. Dia tidak berdosa dan kita berdosa, tetapi dia adalah yang mampu menyembuhkan orang yang sakit dan juga membangkitkan orang mati. Tetapi pelajaran yang kita lihat di sini adalah bukan sekedar mempraktekkan mendoakan orang yang mati, meskipun bukan tidak mungkin Anda digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang yang mati atau yang udah mati suri barangkali, tetapi secara spesifik saya berkata kepada saudara bahwa ini berbicara juga tentang, pelajaran ini juga ingin berbicara bagaimana Yesus punya belas kasihan kepada mereka yang berduka. Dia adalah sumber penghiburan bagi mereka yang berduka. Yang keenam, yang terakhir, poin yang terakhir adalah Yesus memiliki belas kasihan bagi semua yang lemah secara umum dan berbeban berat. Saudara tahu Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, suatu ayat yang sangat terkenal, dikatakan demikian. Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudaranya, contoh bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada sebuah masalah yang lebih umum daripada penderitaan manusia, beban berat manusia. Ya. Apapun itu, mungkin engkau sedang kelelahan dengan masalahmu sekarang. Mungkin engkau sedang mengalami sebuah rasa atau kelemahan di dalam hal psikologi.
Mungkin kamu sudah capek dengan persoalan rumah tanggamu, dengan pekerjaanmu, dengan anak-anakmu. Kau mengalami sebuah beban berat, dan Yesus memiliki belas kasihan yang sama. Saudara, saya ingin sekarang next slide, yaitu bagaimana maksud belas kasihan ini Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, belas kasihan ini adalah untuk menunjukkan Allah yang sesungguhnya. Mari bersama-sama saya katakan, menunjukkan kasih Allah yang sesungguhnya. Saudara, ketika kita bicara misi, saudara, berbicara mengenai penginjilan pada bulan Oktober ini, ketika kita mengajukan soal kisah-kisah tentang belas kasihan Tuhan, semuanya itu bukan hanya teraplikasi dalam hidup kita, tetapi juga dimaksudkan untuk menggenapi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Salah satunya adalah belas kasihan Allah, kasih Allah. Jadi ketika Kristus memiliki belas kasihan terhadap orang banyak, itu artinya menunjukkan kepada orang-orang bahwa Allah mengasihi mereka. Sewaktu dia menyembuhkan, sewaktu dia mengampuni dosa, sewaktu dia mengumpulkan orang-orang, terutama wanita yang merasakan penderitaan, dia ingin menunjukkan kehadiran Allah atau kasih Allah yang begitu peduli, yang mencintai, mengampuni, menerima, penyayang, welas kasih. Ini adalah cinta yang memungkinkan satu-satunya Yesus yang terbunuh di atas kayu salib, yang kita beritakan kepada dunia ini. Dan dengan demikian, saudara-saudaraku, kasih yang sesungguhnya itu kelihatan dari tindakan bagaimana kita membagikan belas kasihan Allah. Kasih Allah dilihat melalui Kristus dan salibnya. Tetapi kasih Allah tidak hanya melalui tindakan, kata-kata dan perbuatan dalam Alkitab, tetapi melalui tindakan Roh Kudus yang bekerja melalui hidup kita saat ini. Dan Paulus menghadirkan kasih Kristus melalui meniru Kristus dalam belas kasihannya. Yang kedua, menampilkan belas kasihan Tuhan bertujuan adalah untuk menghadirkan kuasa Kristus yang unggul atas kelemahan dosa dan kuasa iblis. Saudara, ketika saudara berbicara kepada orang-orang bahwa Kristus itu luar biasa, bagaimana saudara untuk membuktikan Yesus itu luar biasa? Saudara, ketika kita meniru belas kasihan Tuhan, maka kita menghadirkan Kristus dan kuasanya yang unggul atas persoalan orang-orang, atas kelemahan, atas dosa dan kuasa iblis. Yang ketiga, belas kasihan Kristus adalah menggambarkan bahwa Injil kerajaan itu bersifat holistik. Mari bersama-sama saya katakan, bersifat holistik. Artinya Injil Kristen adalah Injil seutuhnya, Injil yang tidak hanya berbicara mengenai penyelamatan jiwa, tetapi juga Injil yang peduli kepada aspek menyeluruh dari manusia. Kita adalah makhluk fisik, makhluk emosi, psikologis, kita juga adalah makhluk budaya, makhluk ekonomi, makhluk politik, dan kita juga makhluk spiritual tentunya. Saudara, saya memperhatikan ada dua ekstrim dari kekristenan di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Injil kemakmuran, yang menekankan bahwa manusia itu seolah-olah hanya berbicara tentang kesejahteraan lahiriah. Tetapi aspek yang kedua adalah mereka yang anti kepada Injil kemakmuran, yang menekankan soal hanya Tuhan menaruh perhatian kepada masalah jiwa, masalah kita masuk surga. Sehingga saudara-saudaraku, itu menjadi pincang. Kalau kita membaca dalam seluruh Alkitab, Yesus adalah Yesus yang holistik. Yesus adalah Yesus yang menyeluruh. Dia memberitakan Injil spiritual, tetapi pada saat yang sama juga dia memberitakan dan bertindak dengan nyata kepada kebutuhan-kebutuhan orang yang terdalam. Yang keempat, ketika kita mengangkat belas kasihan Tuhan, itu adalah sebuah bukti tentang pengharapan kepada Kristus. Mari bersama-sama saya katakan, pengharapan kepada Kristus. Saudara, kalau saudara mengatakan Yesus adalah jawaban, amin. Apakah Yesus adalah jawaban bagi dunia ini? Amin. Kalau kita mengatakan Yesus adalah jawaban, artinya bahwa kita percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Kita memberitakan kepada orang-orang, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka ekonomimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya menyaksikan bagaimana gembala-gembala dari gereja-gereja di berbagai tempat berkata, Pak,
Dulu waktu saya merintis gereja Pak, jemaat saya begitu miskin sekali. Tidak ada yang punya motor satupun. Tetapi sekarang mereka bukan hanya punya motor, mereka juga punya mobil. Mereka mendapatkan promosi dalam pekerjaan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, bukan berarti itu motivasi kita, tetapi itu adalah sebentuk contoh bahwa benar, kalau kita sajikan Kristus dengan belas kasihannya kepada orang-orang di luar sana, di dalam dia selalu ada pengharapan. Pengharapan untuk dipulihkan, baik emosi, spiritual, ekonomi, dan juga keadaan sosial mereka. Saya telah melihat bagaimana orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Kristus tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, dan orang-orang itu akan diberikan masa depan oleh Tuhan. Anak-anak mereka adalah anak-anak yang cemerlang, orang-orang yang selalu sukses di dalam pekerjaan dan karir serta sekolah mereka, karena orang tua mereka mencintai Tuhan. Mungkin orang tuanya pekerjaannya biasa-biasa, tetapi at the end 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 30 tahun yang kemudian, anak-anak mereka cemerlang di tangan Tuhan yang hebat. Yang terakhir, yang kelima, biasanya kalau yang terakhir langsung bilang puji Tuhan. Yang terakhir adalah Injil belas kasihan yang kita berikan adalah sebuah cara untuk membawa orang-orang kepada kerajaannya. Dalam arti itu adalah cara untuk menuai jiwa-jiwa. Mari bersama-sama saya katakan, untuk menuai jiwa-jiwa. Saudara, ketika kita menampilkan belas kasihan Tuhan ke dunia ini, saya percaya saudara tidak akan pernah membawa jiwa-jiwa dengan perdebatan teologis. Tidak akan pernah saudara membawa jiwa-jiwa dengan kemampuan kita beretorika. Tetapi orang-orang akan lebih simpati ketika kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Saudara, saya percaya ini terjadi di mana-mana. Beberapa waktu lalu saya khotbah di Full Gospel Businessman Fellowship di Gianyar, Bali. Para pengusaha itu. Lalu kemudian salah seorang pemilik hotel di Bali menyuruh supirnya menjemput saya ke hotel untuk berbicara di tengah-tengah pertemuan itu. Dan supir itu saya tanya, "Mas orang Bali asli ya?" Dia berkata, "Iya." Lalu saya mengatakan, "Sudah berapa lama jadi orang Kristen dan bagaimana kamu jadi Kristen?" Dia berkata, "Pak, saya belum lama, baru 1,5 tahun, Pak. Dan saya menjadi Kristen karena waktu itu saya menghadapi masalah luar biasa. Dan bukan hanya masalah keluarga, saya juga tiap bulan selalu sakit. Nggak tahu saya sakitnya apa. Tapi ada orang Kristen yang berbelas kasihan, terus menerus mendekati saya, menolong saya, mendoakan saya. Dan pada waktu itu saya berkata, kalau memang Allahnya orang Kristen itu ada, dan Yesus itu peduli kepada saya, Tuhan tolong masalah keluarga saya, dan sembuhkan penyakit saya." Dan puji Tuhan, dia berkata, "Tuhan sembuhkan saya dan masalah keluarga saya selesai." Dan pada saat itu saya menyerahkan diri dibaptis. Dan sekarang saya menjadi orang Kristen. Saudara, kisah-kisah pertobatan dari banyak orang seringkali mayoritas hanya karena 3 hal. Yang pertama, karena melalui mujizat, mungkin dia bermimpi, mungkin dia mengalami intervensi ilahi somewhere. Yang kedua adalah karena belas kasihan dari orang-orang Kristen. Dan yang ketiga, melalui teladan hidup. Tidak pernah kita mendengar orang dimenangkan karena perdebatan. Kalau yang 3 ini kita munculkan penuh dengan belas kasihan, dan kita berdoa mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam keteladanan di masyarakat. Saya percaya, maka penuaian akan terjadi. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan.